Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor ya. Hari ini IHSG-nya hijau lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, kita tutup di level 6834 ya. Ini adalah level tertingginya lagi ya. Level tertingginya lagi di penutupan ya, menguat 0,66% ya. Tadi sempat menyentuh 6840, tapi ya digoyang lagi dikit-dikit ya. Akhirnya di level 6834 ya. Oke, ada 271 saham naik, 265 saham turun, dan 148 saham tidak bergerak ya. Ada 13 triliun lebih uang yang berputar di bursa pada hari ini ya. Hari ini net foreign exchange-nya beli lagi ya, 1,4 triliun ya. Mantap jiwa ya, seperti kemarin ya, 1 triliunan ya. Mantap. Ini kita lihat apa saja saham yang diborong asing hari ini. Ada yang pertama, ada Bank BCA, terus masih ada Bank BRI juga, ada Bank BNI, ada Telkom, dan ada Raw Energy ya. Oke, di Bank BCA masuk 398 miliar, Bank di BRI masuk 235 miliar, di Bank BNI 170 miliar, di Telkom 152 miliar, dan di Adro 96 miliaran ya. Oke, kita di net foreign sale-nya ada apa saja hari ini? Ada ASII, ada Bukalapak, ada Unilever, ada LPPF, dan ada BFI Finance. Oke, itu dia net foreign sale hari ini. Terus di top gainers hari ini ada NTBK, terus IATA, ENRG, terus Cepro, dan DSFI ya. NTBK hari ini mulai perdana IPO ya. Yang ikut IPO-nya pasti cuan ya, cuan 35% ya, banyak ya. Ada yang sudah dijual atau masih ada yang hold ya. Diperkirakan besok akan arah lagi, tapi kayaknya enggak ya, masih kayak tadi ya, dikit-dikit ya, nggak langsung arah terus kuat kokoh gitu. Oke, di top losser hari ini ada MPPA, MLPL, Amar, True, dan BGTG ya. Itu hampir ARB semua ya, hampir 7% semua ya. Kita review sejenak untuk saham bola ya, yang kemarin kita analisa. Dan hari ini di tanggal 9 Februari kita lihat saham bola boom ya, naik tinggi lagi ya. Naik, ditutup di level 560. Tadi sempat ke 580 tapi nggak kuat lagi, turun lagi dikit ke 560 ya, tepat di garis merah 560 seperti yang kami gariskan kemarin ya. Itu masih ya cuan 8% ya. Selamat teman-teman bagi yang ambil bola tadi ya. Di tanggal 9 Februari ini cuan 8% ya. Kalau masih di hold ya nggak apa-apa sih. Tapi hati-hati ini, kalau besok turun paling turun dikit lah ya. Turun dikit. Yang penting masih di garis uptrendnya ini. Ya kalau jebol ke 560 ke 570 itu mungkin akan ke atas lagi ya, semakin ke atas lagi. Oke, selamat bagi yang sudah ikut bola cuan ya. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham agro ya, Bank Raya Indonesia ya. Kita lihat dulu profil singkatnya. PT Bank Raya Indonesia adalah anak usaha dari Bank BRI ya, yang bergerak di bidang perbankan mikro. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 18 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu berdasarkan Wikipedia ya. Lalu kita lihat PT Bank Raya Indonesia Tbk ini sebelumnya bernama PT Bank Agro tahun 89 sampai 2003. Terus berganti nama menjadi PT Bank Agro Niaga Tbk 2003 sampai 2012. Lalu berganti lagi menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau BRI Agro ya, di 2012 sampai 2021 ya. Dan sekarang menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk. Oke.
Ya, ini dia logo-logo sebelum menjadi Bank Raya. Ada Bank Agro ya. Ini ada Bank BRI Agro, terus BRI Agro yang tahun 2017 sampai 2021. BRI Agro 2 kali ganti logo ya. Lalu kita lihat ada berita apa saja tentang Bank Raya ini atau Agro ini. Yang pertama, disiapkan jadi bank digital. Ini target Wamen, Wakil Menteri BUMN untuk Bank Raya Agro ya. Jadi Bank Raya ini akan dijadikan bank digital. Itu targetnya ya, targetnya untuk jadi bank digital untuk wilayah pedesaan ya. Terus ini kata data.co.id, bantu jangkau desa, Bank Raya diminta kolaborasi dengan fintech. Ya, Bank Raya merupakan transformasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau BRI Agro ya. Oke. Dari CNBC juga ada berita mimpi besar Bank Raya jadi bank digital terkemuka di desa ya. Ini jadi di desa ini nanti menjadi yang utama ini Bank Raya ini ya. Ya, dari Medcom juga makin Wamen BUMN beberkan prospek kerjasama Bank Raya dan fintech ya, ini dalam masa penjajakan ya. Terus dari inews.id, akselerasi digitalisasi, Erick Thohir dorong Bank Raya jadi tuan rumah fintech ya. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong kerjasama antara PT Bank Raya Indonesia atau BRI Agro dengan financial technology atau fintech sebagai wujud akselerasi atau percepatan digitalisasi ya. Bahkan Erick Thohir mendorong Bank Raya menjadi tuan rumah bagi fintech ya. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo di Jakarta tadi ya, Rabu tadi ya. Itulah berita tentang agro. Lalu kita lihat di jajaran komisarisnya. Ada komisaris utama, komisaris independen, dan komisioner ya. Ini dia dewan komisarisnya, dan ini dia di jajaran direksinya juga ada direktur utama, ada direktur keuangan dan operasional, ada direktur enterprise, risk management, dan ada direktur retail, agri dan pendanaan, dan ada direktur digital bisnis. Itu dia jajaran direksi dan komisaris ya. Dan sekarang kita lihat struktur organisasinya dari RUPS, terus direktur utama, terus dewan komisaris, terus direktur bisnis, terus ya dan sebagainya ya. Ini dia bagan-bagannya. Dan ini adalah porsi kepemilikan ya. Porsi kepemilikan dari Bank Raya ini yang terbesar adalah dari Bank BRI ya. 85% dimiliki oleh Bank BRI dan masyarakatnya 14,3%. Oke, Bank BRI seperti yang kemarin kita bahas, ini kan memiliki banyak anak ya, anak perusahaannya. Ada Bahana Arta Ventura, ada Dana Reksa Investment Management, ada PT Sarana Bersama, ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada PT Pemeringkat Efek Indonesia, Bank BRI Syariah juga ya, terbesar ya 73% ya. PT Asuransi BRI Life, BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Asuransi Brins, PT BRI Multifinance Indonesia, BRI Remittance Co Ltd ya, dan PT BRI Ventura Investama, yaitulah dari dan terakhir PT Bank Raya ya. Betul, dia semua kepemilikan dari Bank BRI. Terus Bank Raya ini juga memiliki anak lagi ya, jadi cucunya Bank BRI ya. Itu ada PT BBR Bunga Mayang Agroloka, terus PT BBR Cinta Manis Agroloka, dan PT Lintas Arta Yayasan Perbanas. Itu dia porsi kepemilikan dari Bank Raya Indonesia ini. Kita lihat laporan keuangan terakhir ya di kuartal 3 kemarin September. Ini yang kuartal 4-nya belum keluar. Di kuartal 3-nya ini minus ya, kebanyakan minus ya, pendapatannya minus, laba bersihnya minus,
laba bersahamnya minus, terus pendapatan operasionalnya minus, perubahan bersih tunai minus ya, dan margin laba bersih 103,68%. Itu laporan keuangan kuartal 3 ya. Padahal di kuartal 2 nya itu masih bagus ya, masih bagus di kuartal 2 nya. Yaitu dia laporan keuangan singkatnya. Kita ke valuasinya ya, kita ke valuasinya, pernya minus ya, minus 12, PBV nya 12,4 kali, terus ya masih kebanyakan minus ya, karena kuartal 3 itu minus ya, dan DER nya itu 700% ya, 7 kali lipat ya. Dan saham Agro ini tidak membagikan dividen ya di 2 tahun terakhir ini ya, di 2020 dan 2021 tidak membagikan dividen ya. Terakhir membagikan dividen itu tahun 2019, itu pun cuma 1,9136%, 1,9136 rupiah ya. Ya, kita ke chartnya Agro ya. Di sini turun sejak Desember lalu ya. Sejak akhir tahun bulan Desember itu mulai turun hingga akhirnya mentok ya, mentok di 1250. Mentok di 1250 pada tanggal 26 Januari kemarin, dan ini sepertinya akan membentuk cup and handle ya. Ini ya kayak mau jadi cup and handle ya. Ini naik ke sini, naik nanti di 1655 atau 1650, turun lagi gitu kalau misal terbentuk ya. Tapi kalau breakout, kalau tembus ke 1655 ya berarti nanti mungkin ke atas ya, melejit, atau nanti naiknya di sini nih di akhir Februari ya, di akhir Februari nanti kalau misal terbentuk begini ya. Kalau sudah naik berarti naik lagi nih, naik lagi sampai 2200 sampai ke 2000 mungkin ya. Kalau memang bank digitalnya itu sudah jadi ya, mungkin ini akan naik ya, kembali lagi ke level 2000 seperti pada tahun lalu ya, di pertengahan juga ya. Bahkan ini sampai 2800 ya pernah ya, di bulan Agustus ya, bulan Juli pernah ke 2800. Oke. Dan secara jangka panjang ini memang naik ya, mengalami kenaikan. Ini sudah membentuk support lagi di 1250 dan ada resisten jauh di 2800 ya. Bagi yang mau pegang Agro silakan ya, tetap ikuti perkembangan beritanya dan analisa simpelnya ya, seperti ini misalnya ya, ada garis support dan resisten ya, sesuaikan dengan trading plan masing-masing ya. Ya di sini kalau tembus 2200 juga nanti bisa ke atas lagi ya. Ya target pertama kalau mau ambil besok Agro bisa beli di open atau nunggu turun dulu lah. Nunggu turun dulu baru ambil gitu. Kalau memang mau turun ya. Kayaknya sih ya besok mau turun dulu dikit lah ya, turun ke 1415 mungkin atau 1425, terus bisa kalau mau naik bisa naik lagi gitu. Ini jebol garis 1455 nya ya, menuju ke 1480. Oke. Ya ini ada ya, pokoknya kalau mau ambil silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Ini ada support yang penting di 1250, tetap diperhatikan.
Kalau 1250 jebol ini bisa turun ke bawah lagi ya, bisa turun ke bawah lagi ke 1200 ya, bahaya ya. Oke, sekian dulu video tentang agro ini. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah nonton sampai akhir, sudah dukung terus channel ini untuk video-video berikutnya. Ya, untuk video-video sebelumnya yang belum menonton, silahkan ditonton dan dipelajari secara simple ya, secara singkat, secara sederhana ala kami ya, perjalanan investor ya. Terima kasih. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.